Gimana kalau saya bilang, mengubah seluruh realitas hidup kamu itu bisa dimulai cuma dari selembar kertas dan satu garis aja. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan mengupas sebuah kisah nyata yang kuat banget dari pena motivasi. Cerita tentang gimana sebuah pergeseran sudut pandang yang sederhana bisa jadi penyelamat hidup seseorang. Yuk, kita mulai. Oke, jadi ceritanya dimulai dari seorang pria yang lagi bener-bener ada di titik terendahnya. Dia menelpon seorang penulis terkenal karena ngerasa dunianya udah runtuh total. Dia bukan cuma sedih ya, dia hidup dalam apa yang disebut sebagai kegelapan yang amat dalam. Dan yakin-yakinnya kalau dia udah kehilangan segalanya. Coba deh, perhatikan kata-kata di layar ini. Ini bukan sekedar ngeluh biasa, ini adalah pernyataan keyakinan dari seseorang yang ngerasa masa depannya udah benar-benar terhapus. Saat dia ngobrol sama Norman Vincent Peale, ya beginilah kondisi pikirannya, sebuah lubang hitam keputusasaan yang total. Nah, disinilah Norman Vincent Peale, penulis buku legendaris The Power of Positive Thinking, masuk ke dalam cerita. Alih-alih ngasih nasihat klise, dia ngelakuin sesuatu yang sangat sederhana. Sambil tersenyum simpatik, dia bilang, "Oke, mari kita pelajari keadaan Anda." Lalu dia ngambil selembar kertas kosong. Udah, gitu aja. Sebuah tindakan yang simpel banget. Dia cuma gambar satu garis lurus vertikal di tengah halaman. Ini bukan formula yang rumit atau sesi terapi yang panjang, tapi ini adalah awal dari sebuah latihan visual yang bakal mengubah segalanya. Tela ngasih judul di kedua kolom itu. Kolom kiri untuk semua yang udah hilang, dan kolom kanan untuk semua yang masih tersisa. Si pria ini dengan cepat langsung nyahut, "Kita tak perlu mengisi kolom sebelah kanan. Aku sudah tak punya apa-apa lagi." Wah, baginya daftar di sebelah kanan itu udah pasti kosong, nggak ada isinya. Nah, disinilah kejeniusan Peale mulai kelihatan. Dia nggak ngajak pria itu berdebat. Dia juga nggak mencoba meyakinkan kalau pria itu salah. Nggak sama sekali. Sebaliknya, dia mulai ngajuin serangkaian pertanyaan yang kelihatannya aneh banget, nggak ada hubungannya, dan bahkan kedengaran konyol. Coba bayangin deh, kagetnya kayak apa? Di tengah obrolan soal kehilangan segalanya, tiba-tiba Peale nanya soal ini. Pertanyaan ini tuh dirancang bukan buat nyari informasi, tapi buat mancing sebuah kebenaran yang selama ini tersembunyi. Dan kena umpannya. Pria itu langsung jawab dengan cepat, nadanya kayak agak tersinggung gitu. "Aku tidak bercerai, istriku itu cinta banget sama aku." Tiba-tiba, nah itu dia, di tengah kegelapan total, satu cahaya kecil muncul. Sesuatu yang sangat berharga yang ternyata tidak hilang. Inilah retakan pertama di dinding keputusasaan yang tadinya kokoh banget itu. Peale nggak berhenti sampai di situ. Dia lanjutin dengan pertanyaan konyol lainnya yang intinya maksa si pria ini buat secara sadar mengakui hal-hal baik yang masih ada dalam hidupnya. Setiap pertanyaan itu seperti senggolan lembut untuk melihat apa yang selama ini dia abaikan. Ngeliat ada celah, Peale langsung semangat nulis di kolom kanan. "Luar biasa," katanya. "Poin pertama, istri yang amat mencintai." Terus dia lanjut tanya soal anak-anaknya, teman-temannya, kesehatannya. Setiap jawaban positif langsung dia catat dengan antusias. Anak-anak yang baik dan membanggakan, sahabat yang peduli, kesehatan yang prima. Tuh kan, perlahan tapi pasti, kolom yang tadinya divonis kosong, sekarang mulai terisi dengan aset-aset kehidupan yang paling tak ternilai. Dan akhirnya pria itu tertawa. Dia ngetawain dirinya sendiri. Momen pencerahannya datang. Dia sadar betapa absurdnya cara pandangnya selama ini. Titik krusialnya adalah ini. Bukan keadaannya yang berubah, tapi cara dia melihat keadaannya yang berubah total. Jadi, apa sih pelajaran utama dari kisah yang luar biasa ini? Nah, ini membawa kita langsung ke inti dari apa yang sebenarnya dimaksud dengan kekuatan berpikir positif. Dan ini bukan soal angan-angan kosong ya. Nah, yang menarik banget dari definisi di layar ini adalah frasa pilihan aktif. Berpikir positif itu bukan respons pasif. Ini adalah sebuah disiplin mental yang kita lakukan dengan sengaja untuk mengarahkan fokus kita. Sama seperti pria dalam cerita tadi, kita semua punya dua kolom. Pertanyaannya adalah, kolom mana yang kita pilih untuk kita perhatikan? Pepatah bijak ini benar-benar menggambarkan gimana kondisi batin kita itu mewarnai cara kita melihat dunia luar. Kalau hati kita dipenuhi kesedihan, bahkan musik yang paling ceria pun akan terdengar seperti lagu pemakaman. Pikiran kita itu adalah filter yang menentukan bagaimana kita mengalami realitas. Pada akhirnya, cerita ini bukan cuma sebuah anekdot yang menyenangkan. Ini adalah resep, sebuah panduan praktis untuk menyembuhkan apa yang disebut sumber sebagai semangat yang patah. Ini peringatan yang penting. Pikiran negatif, kalau dibiarkan begitu saja, punya kekuatan untuk mendistorsi segalanya. Satu pikiran negatif bisa memicu spiral yang membuat seluruh dunia kita terasa jungkir balik, meskipun secara objektif banyak hal baik yang masih ada di sekitar kita. Dan inilah penawarnya.
Hati yang gembira itu bukan hasil dari keadaan yang sempurna, melainkan penyebab dari pikiran yang positif. Ini adalah obat yang kita berikan pada diri kita sendiri. Dengan memilih untuk fokus pada rasa syukur dan hal-hal baik, kita secara aktif menyembuhkan semangat kita dari dalam. Jadi, saat kita menutup pembahasan ini, saya mau meninggalkan Anda dengan pertanyaan yang sama seperti yang diajukan oleh Norman Vincent Peale. Coba ambil waktu sejenak. Kalau Anda menggambar sebuah garis di tengah halaman hidup Anda hari ini, apa yang akan Anda tulis di kolom sebelah kanan? Jawabannya mungkin akan lebih mengejutkan dan memberdayakan daripada yang Anda kira.